Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Balik lagi bersama Ibu. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10 fase E, bab 3, menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Oke, materi ini sebelumnya sudah pernah kita bahas. Kali ini kita akan coba membahas kembali seperti apa sih foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Sebelum melanjutkan ke materi, kita coba lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Nah, setelah mempelajari bab 3 ini, peserta didik diharapkan kompeten dalam yang pertama, peserta didik mengidentifikasi pengertian, dalil, dan contoh perilaku foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat menganalisis dampak negatif dan manfaat menghindari perilaku tersebut terhadap diri dan lingkungan. Dan yang ketiga yaitu peserta didik dapat mengevaluasi fenomena nyata yang berkaitan dengan perilaku tercela tersebut. Nah, ini berkaitan dengan larangan sifat-sifat tercela seperti foya-foya, ria dan sum'ah, takabur, dan hasad. Selanjutnya pada pembahasan ini adik-adik bisa lihat ada beberapa gambar ya. Nah, kira-kira ini gambar berkaitan dengan apa? Nah, oke. Ini dulu sepertinya. Nah, ini. Mengapa banyak orang di zaman sekarang suka pamer kekayaan atau pencapaiannya di media sosial? Apakah itu termasuk sikap foya-foya, ria, sum'ah, takabur, atau hasad? Nah, kita bisa melihat sendiri ya. Di sini ada beberapa gambar, di antaranya ada gambar siswa yang sedang memberi ini, tapi juga sedang mempresentasikan. Kemudian gambar kedua, ketiga, keempat, sama ya, mendokumentasikan setiap amal kebaikannya. Kemudian beribadah, ini ada yang sedang sholat gitu ya, tapi juga diperlihatkan ke orang lain. Bapak yang udah naik haji, mau dipanggil haji. Atau ini selanjutnya ada gambar orang yang sedang melaksanakan ibadah sholat. Nah, boleh nggak nih ibadah sholat tapi sambil megang kamera? Dan gambar yang terakhir yaitu ada remaja yang sedang selfie. Yang di belakangnya ada orang-orang yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Oke. Selanjutnya yaitu ini ada gambar lagi ya. Nah, silakan amati gambar-gambar, kemudian sampaikanlah pesan-pesan moral untuk setiap gambar. Kira-kira apa nih pesan moral dari gambar-gambar ini? Gambar yang pertama, ada seorang yang membawa makanan ya, begitu banyak. Ini ceritanya mau mukbang. Kemudian gambar kedua, itu belanjaan ya, belanjaan yang sangat banyak, harta kekayaan, kemudian penampilan yang berlebihan, uang yang dihambur-hamburkan, bahkan ada gambar yang memilukan ya, ini gambar ketidakmampuan atau kemiskinan. Oke, selanjutnya yaitu israf ya. Apa sih israf itu? Israf artinya berlebih-lebihan. Segala sesuatu yang israf adalah dilarang, termasuk dalam beribadah. Sebab dalam Islam perlu keseimbangan dunia dan akhirat. Betul sekali ini ya. Bahkan dalam hal ibadah saja kita tidak boleh berlebih-lebihan. Harus seimbang dunia dan akhirat. Apalagi sesuatu yang memang sudah diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu menghindari diri dari foya-foya. Nah, apa sih contoh perilaku foya-foya dan tabzir ini? Salah satunya dalam hal makan dan minum. Nah, seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran. Nah, ini juga sangat disayangkan ya. Seharusnya kita bisa lebih bijak lagi. Karena kita sering diundang ke acara-acara tasyakuran, walimatul, dan yang lainnya. Nah, kita harus memikirkan bagaimana porsi makanan kita gitu. Selanjutnya yaitu
Menghindari diri dari bukan, oh iya, foya-foya yaitu contoh bila isolatif dalam berbicara. Nah, berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu baik secara langsung bertemu dengan lawan bicara maupun melalui media elektronik termasuk media sosial. Nah, bahkan berbicara saja itu tidak boleh berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu seperti apa ya? Berbicara yang tidak ada untungnya atau tidak ada manfaatnya, membicarakan aib, bergibah, apalagi sampai memfitnah. Selanjutnya yaitu dalam hal berpenampilan. Nah, memakai perhiasan emas, potongan leher, jari, jemari, kaki pada saat pertemuan warga. Berpakaian mahal, mewah, lengkap, dan tas impor dari luar negeri. Nah, ini bukan berarti kita tidak boleh menikmati atau berdandan estetika ya. Estetika tetap penting, tetapi tidak berlebih-lebihan. Selanjutnya itu dampak dari menghindari atau dampak negatifnya ya, ini dampak negatif dari sifat taksir israf. Terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat, menimbulkan sifat iri dan dengki, serta pamer. Dapat memicu frustasi apabila hartanya habis, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Medit ya, pelit. Cara menghindari sifat israf dan tazir, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan, selalu bersyukur, membiasakan sedekah dan membantu orang lain, bertindak selektif dan terencana, bergaya hidup sederhana, dan bersikap rendah hati. Nah, kita juga akan membahas tentang menghindari sifat ria dan sum'ah. Nanti pembahasan ini akan Ibu bahas di pertemuan selanjutnya. Namun sedikit kita bahas tentang pengertian ria dan sum'ah ya. Nah, menghindari sifat ria dan sum'ah. Ria itu apa sih? Dan sum'ah itu apa? Ria yaitu menampakkan atau memperlihatkan, melakukan ibadah dengannya supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini bahaya sekali ya. Karena niat kita ibadah itu untuk mencari ridho Allah, jangan sampai kemudian terpengaruh karena ingin dipuji orang lain. Sum'ah yaitu memperdengarkan, memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan, menceritakan hal-hal baik, tapi tujuannya agar dapat dipuji. Jangan sampai ya. Oke, pertemuan kita Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.